mengalami panic attack, akan lebih punya daya tahan menghadapi anxiety. Sebenarnya semua orang itu punya anxiety, Bang. Cuma ada yang bisa mengendalikan, ada yang sampai sesek ini. Karena dia terlalu menjiwai panikannya, Bang. Kecemasannya terlalu dijiwai sampai akhirnya terserang panic attack. Nah, bahkan anxiety ini itu menjadi faktor utama, Bang, untuk mendorong inovasi dalam peradaban manusia sepanjang sejarah. Manusia itu kan statnya beda-beda, Bang. Manusia ini bukan perlombaan untuk saling mendahului, atau bahkan bisa-bisa yang pengangguran hari ini bisa jadi pengusaha sukses suatu hari, Bang. Iya kan? Bang, udah tahu belum? Apa itu? 1 dari 4 Gen Z di Indonesia mengalami anxiety. Anxiety, oke. Kecemasan yang Berlebihan ya. Itu gimana menurut Anda, Bang? Ya, kalau menurut saya anxiety ini kan sudah ada sejak dahulu kala ya. Bahkan manusia pertama Nabi Adam itu, dia itu sudah anxiety menghadapi kelakuannya Hawa. Jadi memang anxiety itu fitrah ya, fitrah manusia. Leluhur kita, nenek moyang kita sejak zaman berburu pengumpul ya, dia itu ya memang memiliki anxiety untuk bertahan hidup, Bang. Ini tools yang diberikan Tuhan agar manusia itu bisa bertahan hidup dari segala tantangan di zamannya. Nenek moyang kita waktu masih zaman prasejarah ya, dia kan harus bertahan hidup, Bang, dari alam yang begitu liar ya. Di kecemasan yang dia miliki itu mendorong dia untuk menciptakan alat, misalkan ya, untuk melindungi diri karena dia cemas terhadap hewan buas ya, dia menciptakan alat untuk melindungi diri dari hewan buas misalkan. Nah, bahkan anxiety ini itu menjadi faktor utama, Bang, untuk mendorong inovasi dalam peradaban manusia sepanjang sejarah. Ketika orang cemas nih, kelangsungan hidup manusia, misalkan banyak penyakit segala macam yang bisa memunahkan manusia, manusia kemudian didorong anxiety itu, rasa cemas itu, dia kemudian menciptakan inovasi-inovasi, Bang, di bidang kesehatan, ya kan, menciptakan vaksin segala macam. Manusia juga anxiety nih, cemas terhadap kelangsungan hidup manusia dari faktor sandang pangan papan. Nah, itu diciptakanlah kemudian terobosan-terobosan ekonomi, Bang, ya kan, yang itu kemudian bagaimana mengatur roda perekonomian agar tercukupi segala hajat hidup manusia di atas muka bumi, kan gitu, Bang. Terus kemudian orang cemas terhadap peperangan antar tribal ini ya, antara suku-suku, antara kelompok satu dan kelompok yang lain dalam satu bangsa, dalam satu lingkungan misalkan. Maka ini mendorong kemudian terciptanya inovasi di bidang hukum dan politik, Bang. Kemudian tumbuh, akhirnya menjadi satu masyarakat berkesadaran hukum, berkesadaran politik, menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara, Bang. Ini kan lahir dari kecemasan-kecemasan, Bang. Ya kan? Sebenarnya anxiety ini bagus kalau proporsinya tepat. Yang Abang maksud tadi sudah berlebihan ya. Ada kecemasan berlebihan. Nah, itu justru tidak sehat, Bang. Biasanya kayak gitu kan lahir dari banyak faktor, mulai dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pola hidup. Nah, pola hidup juga berpengaruh itu, Bang. Kebiasaan kita media sosial nih, menggunakan gadget juga berpengaruh itu dalam menimbulkan kecemasan. Pola asuh, pola didik sejak kecil misalkan. Orang tua hari ini kan cenderung ingin melindungi betul anaknya ya, menjaga betul anaknya. Anak yang dari kecil itu sudah berlebihan ya terjaganya. Ini tidak membentuk Bang, ketangguhan. Jadi ketika dewasa nanti, si anak malah dia kesulitan untuk beradaptasi dengan hidupnya, Bang. Ketika sudah dewasa, dia akan kesulitan melewati fase-fase sulit, masa-masa krisis, menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya gitu. Ada juga kecemasan, Bang, yang itu lahir dari kondisi lingkungan, Bang. Tekanan kerja, kemudian urusan romantisme misalkan ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan anxiety itu, Bang. Ini solusinya ya, Bang ya, kalau untuk teman-teman yang memiliki anxiety itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kita peduli dengan keadaan diri sendiri, self care, kebersihan diri, juga kebersihan lingkungan kita, misalkan rumah, kamar, itu diupayakan untuk bersih. Karena kalau bersih itu membuat adanya rasa nyaman. Kalau di sekitar kita itu berantakan, rumah sudah berantakan, kamar berantakan, itu malah memudahkan timbulnya anxiety, Bang. Itu faktor eksternal yang mendorong anxiety. Yang kedua, ada banyak ketidakpastian dalam hidup ini ya. Kita harus sadari itu, bahwa hidup memang penuh ketidakpastian. Kita harus berdamai dengan itu, Bang. Kita harus hidup di hari ini. Kita bukan hidup di hari esok dan masa lalu. Kita harus hidup di hari ini. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita tidak usah merisaukan apa yang akan terjadi ke depan. Menikmati apa yang terjadi di hari ini, di detik ini. Kalau soal tekanan di dunia kerja, ya memang di dunia kerja ini kan banyak tekanan. Itu memang harus disadari bahwa itu adalah resiko dari pekerjaan. Kita sebagai manusia dewasa itu memang harus mampu menghadapi.
kecemasan ini kan sumbernya dari ketakutan ya Bang ya. Ini mulai kita harus hilangkan. Misalkan itu bersumber dari takut ya, kita harus datangi sumber rasa takut itu. Kita harus terbiasa menghadapi tantangan. Jadi itu melatih kita untuk menghadapi ketakutan. Ini yang membuat mental kita lebih kuat. Yang susah ini kalau pengangguran, ketidakpastian terhadap hidupnya ini kan lebih tinggi Bang ya. Kalau tadi yang ada tekanan di dunia kerja, dia harus bersyukur memiliki pekerjaan dibanding teman-temannya, orang-orang lain yang masih kesulitan mendapat kesempatan bekerja. Jadi yang pengangguran ini, dia pasti tertekan Bang. Bagaimana memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Jangan khawatir, semua sudah direncanakan. Mungkin hari ini belum mendapat pekerjaan, tapi yakinlah suatu hari pasti ada sesuatu yang bisa menghasilkan. Manusia itu kan statnya beda-beda Bang. Manusia ini bukan perlombaan untuk saling mendahului. Yang penting adalah kita menjalani hari demi hari, mengupayakan yang terbaik, meningkatkan skill, keterampilan, agar kita terserap di dunia kerja, atau bahkan bisa-bisa yang pengangguran hari ini bisa jadi pengusaha sukses suatu hari Bang. Iya kan? Ya. Nah, misalkan terlanjur terserang anxiety ini, panik kita ya, panic attack bahasanya itu, kita bisa melakukan beberapa hal Bang. Misalkan atur pernapasan, banyak teknik pernapasan bisa dipelajari kok di internet banyak. Kita juga bisa berjalan selama 45 menit, berjalan atau jogging, itu melepas hormon stres dalam tubuh kita Bang. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, apapun agamanya, kita harus memasrahkan semuanya terhadap Tuhan kita Bang. Kalau dalam Islam dikenal konsep takwa, jadi kita sudah pasrahkan aja. Apa yang kita takutkan terjadi di masa depan, kita pasrahkan aja kepada Tuhan. Itu pasti yang terbaik bagi kita. Ada yang sampai sesek ini, kena panic attack. Karena dia terlalu menjiwai panikannya Bang. Kecemasannya terlalu dijiwai sampai akhirnya terserang panic attack. Sudah lepaskan aja. Lepaskan aja, kita pasrahkan. Mendekatkan diri terhadap Tuhan. Itu bagian dari peningkatan spiritual quotient. 3 kecerdasan itu Bang ya. ESQ kan. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Itu bagian dari kecerdasan spiritual. Dan orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu pasti akan lebih sulit untuk mengalami panic attack. Akan lebih punya daya tahan menghadapi anxiety. Kalau kita lihat misalkan orang itu kok tenang, selalu tenang. Sebenarnya semua orang itu punya anxiety Bang. Cuma ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan. Lah yang tidak bisa mengendalikan harus banyak belajar mengendalikan anxiety ini Bang. Saya pernah lihat konten itu Bang. Ada salah satu artis, dia bilang, dia penyanyi terkenal hebat, pengarang lagu, dia bilang, saya itu tidak pernah stres gitu Bang. Tidak pernah anxiety. Nah ini juga menimbulkan banyak pertanyaan Bang, karena setiap manusia itu pasti memiliki anxiety. Nabi aja punya Bang anxiety itu, cuma karena kecerdasan emosional spiritual yang dia miliki, dia bisa kendalikan. Nah kalau manusia, berwujud manusia, dia tidak punya anxiety, saya curiga jangan-jangan dia siluman kapibara Bang. Kapibara itu kan salah satu makhluk yang tidak punya naluri untuk bertahan hidup Bang. Jadi dia santai aja, di dekat buaya dia santai, di depan hewan buas dia santai gitu. Tidak memiliki kecemasan sama sekali itu kapibara itu. Tapi makhluk yang tidak memiliki kecemasan seperti kapibara, dia tidak punya naluri bertahan hidup yang kuat Bang. Itu masalahnya. Kalau sudah melakukan semua itu tapi tetap stres tuh gimana? Masih anxiety? Ya mungkin dia jomblo Bang.